Tes, tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak, selamat siang. terima kasih sudah bergabung kembali di kelas hari ini di pengantar sistem telekomunikasi pasca UTS ya. Baik, kita lanjutkan materi kita untuk minggu ini, yakni tentang transmission line ya. PowerPoint yang saya pakai adalah buatan dari Pak Asfial, Muhammad Asfial ya, seperti itu. Oke, baik. Masih 24 peserta ya, dan terus bertambah ya, mudah-mudahan. Baik, saya mempunyai 25 slide, mudah-mudahan tidak terlalu lama ya, dan bisa dipahami dan dimengerti. Baik, transmission line ya. Kalau dalam sistem telekomunikasi, mungkin ini sekedar reminder ya, itu posisinya di mana gitu kan. Ya. Dalam sebuah sistem telekomunikasi itu kan ada pengirim ya, dan ada penerima. Ini bahasa Inggrisnya TX ya biasanya. Penerima disebut dengan RX, disebut receiver. TX itu transmitter begitu. Nah, mengirimkan informasi dari transmitter ke receiver yang saya yakin kalian sudah pada tahu ini memerlukan media ya. Media itu ada yang medianya tembaga ya, tembaga. Kemudian ada yang medianya udara. Kemudian ada yang medianya fiber optik begitu ya. Ada yang medianya ruang hampa. Nah, di mana masing-masing media ini mempunyai karakteristik sendiri. Kalau tembaga ini sinyal yang dikirimkan berupa apa? Berupa listrik ya, pulsa-pulsa listrik begitu. Kemudian kalau udara apa? Ini elektromagnetik ya. Kalau fiber optik ini apa? Cahaya. Kalau ruang hampa apa? Ruang hampa elektromagnetik, iya. Kemudian yang disebut dengan transmission line atau jalur transmisi ya. Jalur transmisi ya ini. Ini ya. Ini. Gabungan antara tembaga dan listrik ini menjadi satu kesatuan disebut dengan transmission line. Transmission line ya. FO dengan cahaya ya transmission line. Kadang di beberapa aplikasi ya kita biasanya cukup menyebutkan medianya saja. Tembaga, udara, FO, ruang hampa begitu ya. Ini yang disebut dengan transmission line. Jadi transmission line adalah media yang menghubungkan dari transmitter menuju ke receiver. Kira-kira seperti itu. Adapun radio, microwave link, ini nanti bisa dibedakan lagi. Berdasarkan kalau
radio itu dia cenderung menggunakan apa? Elektromagnetik. Microwave juga elektromagnetik. Ini lebih tepatnya ini pembagiannya di sini nih. Iya, iya, ya, di elektromagnetik pembagiannya dibagi menjadi radio dan microwave. Oke. Nah, ini secara konsep ya, communication. Ini kalau communication ini arti maknanya dari pengirim ke penerima. Tapi kalau di sini telecommunication ini sekedar mengingatkan saja, tele berarti dia menggunakan alat. Kemudian jenis dari media telekomunikasi pertama adalah twisted pair wire cable ya, atau eh, pasangan kabel yang dipilin. Dipilin itu ya ditwist gitu ya. Ini ya, sejarahnya itu digunakan untuk telepon atau untuk menghubungkan komputer ya. Kalau telepon ya, kabel telepon rumah, saya nggak tahu sekarang masih dipakai atau tidak ya. Tapi biasanya kalau jaringan telepon rumah itu antar terminal, antar telepon rumah itu dia dihubungkan dengan dua kabel ya, dua kabel ya. Kemudian kalau untuk menghubungkan komputer ini bisa menggunakan RJ45 atau LAN kabel ya, heeh, yang ada 4 pasang. Kemudian berikutnya adalah jenis ini yang twist ya, artinya dia dibikin kepang begitu ya. Kemudian di sini ada koaksial kabel. Koaksial kabel biasanya jenis kabel ini sering kita temui di antena ya, penghubung antena outdoor dengan televisi ya. Ini menggunakan koaksial kabel. Dengan bentuknya ya seperti ini. Ada dua konduktor yang di tengah, kabel tembaga dan kabel serabut ya. Kabel serabut yang dibentuk sedemikian rupa mengelilingi kabel konduktor dengan ini apa, ada insulation atau pembatas biasanya berupa timah, kemudian di tengahnya ada plastik begitu ya, gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi interferensi ya, interferensi meningkatkan konduktivitasnya. Kalau kabel seperti ini bisa saling menginterferensi satu sama lain. Adapun kalau yang koaksial karena dia di dalam ini ya, dia dirancang sedemikian rupa agar konduktivitas antara kabel yang di dalam dan yang di luar itu seminimal mungkin. Nah, ini yang twisted pair. Jadi satu kabel tembaga kemudian dikasih isolator, kemudian satu kabel tembaga dikasih isolator kemudian dililitkan. Ini kalau yang LAN, kalau yang sepasang berarti isinya 2, kalau yang LAN berarti lebih dari 2. Nah, di sini terkait dengan twisted pair ya, kabel yang dipilin lah ya, dipilin begitu. Ada yang dibagi 2 yang disebut dengan STP dan UTP. STP dari kata shielded twisted pair dan
Yang UTP itu unshielded twisted pair. Yang shielded itu selain dia dilapisi oleh ini karet insulatornya, dia ada pelapis tambahan ya, di pelapis tambahan untuk mengurangi interferensi tersebut ya. Ada shielded, ada shieldnya. Nah, sebaliknya kalau yang unshielded dia hanya plastik atau karet saja. Nah, untuk UTP ini ada beberapa kategorinya. Kalau kalian ingin mendalami lebih lanjut untuk yang koneksi LAN begitu ya, ada LAN CAT, nah, ada speknya biasanya. CAT 3, CAT 5, yang terakhir itu ada CAT 6 ya, CAT 6. Maksudnya apa? Dari semakin besar angkanya menunjukkan semakin baik kualitasnya. Kualitas dalam hal apa? Dalam hal mengantarkan energi. Energinya semakin baik. Mengantarkan energi artinya untuk jarak yang sama ya, kualitas dari energi yang dihantarkan atau tegangan ya, dalam hal ini tegangan biasanya, tegangan yang dihantarkan pada kabel CAT 3 itu tidak lebih baik dari CAT 5 dan tidak lebih baik dari CAT 6 ya. Nah, ini seperti ini. Nah, logikanya ketika tegangannya itu bisa terjaga pada jarak yang jauh, maka kita bisa memperoleh data rate yang lebih tinggi begitu. Mendapatkan data rate yang lebih tinggi. Kita lihat bahwa kategori 3 dibanding dengan kategori 5, ini kalau yang kategori 3 hanya bisa mengantarkan dengan bandwidth 16 Mbps, sementara kalau yang CAT 5 bisa sampai 100 Mbps. Ya. Artinya dengan menggunakan kategori yang lebih baik, kita bisa menjaga kualitas datanya itu tersampaikan pada jarak yang lebih jauh. Dengan konsekuensi ya biasanya lebih mahal. Tapi mahal itu kan relatif ya, tergantung dengan spek dan capital. Oke. Kemudian yang STP ini ya, lebih mahal karena kualitasnya lebih tinggi. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini keuntungan dari twisted pair ya. Untuk yang twisted pair model kabel ini cenderung tidak mahal ya, mudah diakses lah, artinya seperti kabel LAN kita bisa beli kan, beli dimanapun begitu ya, mudah untuk diperoleh. Kemudian relatif fleksibel, fleksibel dalam artian pemakaiannya, kemudian wiringnya atau perkabelannya. Karena saking mudahnya, kadang kalau kita lihat di kampus ya atau di mana ya, di warnet begitu, kabelan itu berserakan begitu ya. Karena saking fleksibel gitu ya, fleksibel dan ringan begitu. Entah itu di bawah ataupun di atas ya. Kemudian mudah untuk dipasang ya. Jadi salah satu yang menarik dari kabelan adalah dia mudah disambungkan, kemudian dipasang dengan konektornya, tidak memerlukan alat khusus. Ya, memang di sini butuh alat cramping, namanya cramping ya, cramping. Tapi itu juga bukan alat yang
mahal begitu, khusus harus dibawa ke tempat khusus, di workshop khusus, tidak. Kita bisa melakukan crimping dimanapun. Kemudian mudah menginstalnya, memasang begitu. Nah, ke kerugiannya atau disadvantages-nya adalah mudah terinterferensi dan terkena noise, khususnya kalau dia diaplikasikan pada jarak yang lebih besar dari 100 meter ya. Kalau kabelan itu kurang efektif apabila untuk koneksi di atas 100 meter. Biasanya berkurang data rate-nya hingga 30%. Oke, kemudian attenuation problem ya ini konsekuensinya atau penyebabnya karena adanya redaman ya, redaman. Jadi tegangannya tuh turun begitu. Kemudian bandwidth yang dibawa ini relatif moderate ya. Di sini dikatakan low bandwidth 300 MHz ya. Dari sisi frekuensi, kalau misalkan dari sisi bitrate-nya itu bisa sampai 100 Mbps. Sebenarnya nggak low banget sih gitu ya. 100 Mbps is quite enough lah ya. Kemudian ini kita membahas lebih dalam tentang koaksial kabel digunakan untuk kabel television, LAN, dan teleponi. Tapi ini perlu digarisbawahi LAN di sini local area network untuk jaringan telepon. Jadi bukan LAN komputer ya, ini perlu dipahami, ini tidak sama dengan LAN untuk internet ya. Maksudnya LAN itu local area network, tapi yang untuk telepon ya, telepon. Dia mempunyai konduktor yang dilingkupi oleh konduktor yang lain. Kemudian ini konduktor, antar konduktornya ini koaksial. Koaksial berarti dia ya kayak gini. Maksudnya dia yang satu di tengah, yang satu di pinggir-pinggirnya. Itu maksud dari koaksial. Koaksial berarti sama, aksial mempunyai apa namanya sumbu yang sama lah, dalam artian mempunyai center yang sama di sini. Centernya di sini. Oke, ini contohnya ya. Kemudian koaksial kabel dia mempunyai bandwidth 400 sampai 600 MHz. Ini kalau dikonversikan ke dalam percakapan itu bisa menampung 10.800 percakapan. Percakapan berarti pasang percakapan ini titik-titik ini sampai 10.800 ya. Nah, kelemahannya adalah can be tapped easily, artinya dapat disadap. Ya, karena dengan menyambungkan saja, dengan memparalelkan kabel tersebut, kita bisa mendengarkan ya, bisa turut mendengarkan suara ya. Contoh lain misalkan kabel mic ya, mikrofon ya, mikrofon itu juga menggunakan coaxial cable. Atenuasinya relatif tinggi dan bulky ya. Biasanya bulky itu lebih besar ya, lebih besar. Kalau kita lihat dimensinya karena memang dia dirancang hanya 2 konduktor dan ininya harus terpisah ya antara konduktor 1 dan konduktor kedua pada gap tertentu. Nah, ini mengakibatkan kabel ini menjadi lebih besar begitu ya.
lebih besar dan relatif lebih berat, ya, lebih berat, sehingga disebut dengan bulky. Kemudian kita berpindah kepada jenis transmission line yang disebut dengan fiber optik, ya, fiber optik, ya. Berarti sebuah media atau sebuah kabel yang dapat mengantarkan cahaya, Sebenarnya fiber optik itu seperti kaca, ya, kaca ini disinari di sini, kemudian di sini dapat meneruskan. Namun yang di sini fiber optik, nah bagian ketebalan kacanya ini yang diperlebar begitu, sehingga bisa digunakan untuk mengirim cahaya. Nah, ini karakteristiknya fiber optik, kabelnya itu relatif kecil, ya. Kecil, core-nya yang disebut dengan core, ya. Biasanya fiber optik seperti ini. Ada core, ada cladding. Cladding itu mantelnya, ya. Di sini core-nya terbuat dari apa? Dari fiber, ya, dari fiber, kadang dari plastik juga, ya, plastik bening, ya, boleh. Dengan karakteristik utama adalah dia memancarkan atau bisa ditembus dengan cahaya. Ini gambaran contoh. Jadi misalkan ada banyak fiber optik, kemudian di ujung yang lain kita berikan sumber cahaya, maka ini akan menjadi sumber cahaya yang menarik ini, ya. Seperti apa namanya, ya, seperti bintang-bintang atau debu yang menyala begitu, ya. Ini seperti ini. Fiber optik ini bisa digunakan untuk mengirimkan suara, data, dan video, ya, ya, sebenarnya any information, ya, informasi apapun begitu. Oke. Ini definisinya, fiber optik menggunakan gelas, dalam hal ini plastik, ya, yang bisa melentur lah, ya, seperti fiber, untuk mengirimkan data. Tapi sebelum data ini biasanya secara fisisnya adalah mengirimkan cahaya, ya. Beberapa keunggulan dari fiber optik mempunyai bandwidth yang lebar dibandingkan dengan kabel tembaga atau kabel yang terbuat dari metal, ya, dari logam. Artinya dengan bandwidth yang lebar kita bisa membawa informasi lebih banyak per satuan waktunya. Iya. Makanya secara aplikasi fiber optik ini pas sekali untuk backbone, ya, backbone transmission line, ya, backbone atau jaringan tulang punggung. Misalkan dari Jakarta ke Surabaya. Nah, kan mengirimkan informasi dari warga Jakarta menuju ke Surabaya. Nanti dari Surabaya ini juga dipecah lagi, mungkin Surabaya bagian utara, tengah, selatan, begitu. Nah, ini ditumpangkan dalam satu fiber optik saja. Ini cukup karena bandwidth-nya lebar. Bandwidth-nya lebar, ibaratnya ibarat jalan tol itu mempunyai banyak lajur, ya, banyak lajur dalam satu arah, ya. Kemudian fiber optic cable less susceptible than metal cable to interference. Jadi lebih tahan terhadap interference. Loh, kenapa? Ya, karena yang dikirimkan sinyal-sinyal cahaya, cahaya.
cahaya, dan dia terlindungi di dalam core-nya ini. Cahayanya di dalam sini. Ya, interference kan berarti sesuatu yang mengganggu cahaya ini sebenarnya ya secara logika. Tapi karena cahaya ini terlindungi di dalam kaca ini ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang istilahnya ngasih cahaya di sini ya dia nggak mempengaruhi ini ya. Eh, atau interferensinya itu berupa elektromagnetik, ya, elektromagnetik. Ya ini juga tidak bisa karena elektromagnetik itu frekuensinya lebih kecil dari frekuensi cahaya. Ini tidak menginterferensi, ya. Berbeda kalau menggunakan apa nih? Menggunakan kabel, ya. Kabel itu masih bisa terinterferensi oleh gelombang elektromagnetik ya, karena yang dikirim dalam kabel kan energi listrik ya. Listrik ya, listrik. Listrik itu akan terpengaruh apabila ada medan magnet dan medan listrik ya. Ini pulsa-pulsa listriknya akan terpengaruh. Oleh karena itu sinyal listrik itu bisa diinterferensi oleh gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yang dari luar kabel bahkan kira-kira seperti itu. Kemudian fiber optik lebih kecil, lebih tipis dan lebih ringan daripada metal. Iya jelas karena plastik itu secara dimensi lebih ringan daripada secara ukuran ya untuk dimensi yang sama lebih ringan daripada tembaga. Ya ini mudahlah logikanya. Kemudian data yang ditransmisikan ya ini berbentuk digital, digital ya, digital datanya. Melalui fiber optik, data yang dikirimkan itu sementara ini ya tidak ada yang analog. Kalau kabel itu analog bisa, kan mengirimkan suara lewat kabel bisa ya, frekuensinya bisa. Tapi kalau mengirimkan suara dalam bentuk analog menggunakan fiber optik itu nggak bisa. Biasanya suara itu didigitalisasi dulu, baru ditransmisikan melalui fiber optik. Yes. Nah, satu-satunya atau bukan satunya, mungkin kekurangan yang paling utama dari penggunaan fiber optik adalah relatif lebih mahal daripada kabel kabel apa namanya kabel tembaga. Maksudnya begini, pada proses pemasangannya, kenapa bisa lebih mahal? Karena lebih kompleks. Karena ketika melakukan penyambungan fiber optik itu tidak semudah menggunakan kabel tembaga. Kalau kabel tembaga kan, misal kita mau nyambung dua kabel tembaga gitu ya, dua kabel tembaga, ya udah ini dikupas saja menggunakan gunting atau dibakar begitu ya, dibakar kemudian ini dipilin begitu ya, dipilin. Udah selesai, ini udah tersambung. Kalau fiber optik nggak bisa seperti ini, ya. Ini nggak bisa seperti ini kalau fiber optik. Fiber optik ini ada tekniknya sendiri. Pertama, kabel ini harus dipotong, dipotong benar-benar tegak lurus terhadap permukaannya. Jadi misalkan ini permukaan
kabel ini harus tegak lurus terhadap core-nya ya. Ini misal core-nya ini harus tegak lurus biar ketika nanti disambungkan ini benar-benar rapet begitu ya. Benar-benar rapet. Kalau misalkan ada celah ini akan terjadi kebocoran cahaya. Nah, ketika bocor cahayanya berarti ada yang bocor informasinya. Kira-kira seperti itu. Nah, proses membuat ini benar-benar tegak lurus ini membutuhkan skill dan alat khusus. Ya, alat khusus yang mungkin alatnya bisa dibeli ya, sekitar 600.000 kalau bisa dicek lagi nanti. Tapi skillnya ini yang harus memerlukan ilmu khusus. Kalau nyambung seperti kan anak SD pun bisa, tetapi kalau motong ini benar-benar harus pas begitu ya. Karena kalau misalkan tidak tenaganya terlalu ya ini skill ya, skill. Jadi misalkan ada ini fiber optik, nah ini pisaunya begitu. Kalau tenaganya terlalu besar, ini akan bahasa Indonesianya rimpil itu apa? Bahasa Jawanya rimpil. Akan pecah begitu loh. Ini ibaratnya kayak gini, ini misal yang halus. Nah, ini akan pecah. Apa ya bahasa Indonesianya apa ya? Jadi permukaannya ininya tidak smooth gitu loh. Kalau terlalu besar. Terlalu besar ini bisa ada yang pecah begitu, ada kemungkinan pecah. Kemudian kalau terlalu atau kurang tenaga, ini bisa bengkok seperti ini. Karena mungkin pelan-pelan ditekan, set gitu kan. Ini bengkok seperti ini. Ini juga nggak bagus karena nanti pas nyambungnya nggak pas begitu kan. Misal kayak gini ya nggak bisa. Jadi saya membutuhkan skill di sini sebenarnya. Yang membuat mahal itu skillnya. Kenapa? Karena proses pemotongannya ini bahasanya itu fragile ya, gitu. Nah, biasanya kalau misal kita mau main fiber optik tapi kita belum skillful ya, kita biasanya beli fiber optik terus minta diberikan konektor sekalian gitu ya. Prekon namanya, nama istilah praktisnya itu prekon. Dari kata prekonektor, artinya ketika beli sudah ada ini helmnya gitu di ujung fiber optiknya, sehingga ketika nyambung tinggal beli konektor ini konektor, terus di sisi sambungan yang lain ini juga udah diberikan helmnya atau konektornya, sehingga tinggal ceplik kayak gitu nyambung gitu. Oke. Nah, jenis-jenis fiber optik ini ada yang disebut dengan multimode dan single mode. Multimode artinya dalam fiber optik itu ada dua core-nya itu mempunyai indeks bias yang bermacam-macam. Ini N1, N2 ya. Kalau yang single mode ini core-nya hanya mempunyai satu indeks bias atau gampangannya satu jenis kacanya lah begitu. Kerapatannya satu jenis. Kalau ini bisa macam-macam jenis. Kemudian yang multimode ini ada yang disebut dengan step index dan graded index ya. Kalau step berarti antar indeks bias ini dipisahkan secara jelas gitu. Step kan berarti kan kayak anak tangga gitu ya. Kalau graded berarti dia tidak ya istilahnya gradasi lah.
misalkan dari yang kecil ke besar, berarti ini naiknya sedikit-sedikit. Kalau ini jelas step lah ya, discrete begitu ya, step index atau discrete index lah mungkin yang bisa dipahami seperti itu. Kemudian, nah terkait dengan pola radiasinya nih kita lihat, kalau yang step index ya, cahaya itu terpantul seperti ini. Terpantul seperti ini. Begitu dia beda indeks biasnya, ini misalnya N1, N2, ini jadi sebenarnya multi level ini ya dalam core itu. Core 1, core 2, core 3 gitu kan. Nah, kalau yang di atas ya kayak gini. Nah, ini N2 ya. Jadi panjang gelombangnya bisa beda, karakteristik dari sinyalnya juga beda ini untuk tiap-tiap indeks ya, indeks biasnya. Nah, kalau yang kredit gelombang itu kita lihat propagasinya atau cara merambatnya seperti ini. Jadi naik 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 turun turun naik naik. Sebenarnya ini pantulan 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 kecil-kecil. Nah, sehingga seolah-olah lebih mulus ya, tidak lancip-lancip. Nah, keduanya ini biasanya sumber cahayanya adalah LED. LED. Kenapa LED? Karena LED biasanya cenderung mempunyai panjang gelombang yang lebih variatif ya. Lambdanya itu lebih variatif, lambda 1, lambda 2, lambda 3 begitu. Nah, kalau yang single mode ini bagaimana si cahaya ini merambat itu lurus. Lurus. Nah, lurus ini yang memenuhi karakteristiknya sumbernya biasanya adalah laser. Laser. Sumbernya laser. Gitu kira-kira. Ya. Kemudian, di sini ada microwave. Nah, microwave ini sebenarnya kan kita sudah membahas tentang perkabelan. Kita masuk ke dari kabel ada tembaga atau metal begitu ya. Metal versus FO begitu. Kemudian yang wireless atau uncable, wireless itu ada yang radio, ada yang microwave. Nanti ada yang terahertz ya, terahertz. Ada yang lagi apa? Visible light, visible light, visible light communication. Oke, radio itu dari 3 Hz sampai saya perlu cek lagi 3 GHz. Ini 3 lebih besar dari 3 GHz itu disebut dengan microwave. Kalau tera berarti 10 pangkat 9 ya. Oke. Nah, ini kalau yang visible light itu lebih besar dari terahertz frekuensinya. Panjang gelombangnya tentu lebih pendek gitu. Nah, ini dibagi-bagi ya untuk yang wireless radio, microwave, terahertz, dan visible light communications. Radio ya kita apa namanya ini
radio dan microwave masuknya kelompoknya elektromagnetik. Kalau visible light itu photonic ya, photonic communication. Nah, terahertz ini di antaranya antara elektromagnetik dan fotonik atau foton atau cahaya. Nah, microwave ini lokasinya di sini ya. Oke. Ini contohnya aplikasi dari microwave biasanya digunakan untuk backbone. Backbone communication menghubungkan antara BTS satu dengan BTS yang lain. Makanya kalau di BTS ada semacam apa ya, wajan besar ya, wajan besar itu sebenarnya untuk antena microwave. Microwave. Ini menghubungkan antara BTS 1 dan BTS 2. Ini sifatnya harus line of sight. Line of sight berarti antara pengirim dan penerima harus saling melihat ya. Melihat ya. Harus saling melihat. Kalau enggak saling melihat, tidak lurus, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Tidak bisa dalam hal ini kinerjanya tidak memenuhi standar. Kinerja tidak sesuai dengan standar. Nah, kemudian ada yang disebut dengan satelit. Nah, satelit ini masih menggunakan termasuk elektromagnetik ya, elektromagnetik. Ini teknisnya seperti ini. Ya, sebenarnya sama saja ya, seperti mengkomunikasikan BTS dengan BTS, tapi satelit ini sebenarnya sebagai relay ya, relay. Relay. Bahasa yang lebih teknis disebut dengan transponder. Transponder. Dia merelaykan ya dan mengirimkan dari stasiun bumi biasanya sebutannya begitu, ke belahan bumi yang lain ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian pembagiannya satelit itu kan menggunakan electromagnetic wave ya. Dibagi lagi berdasarkan frekuensi yang digunakan. Ini ada yang disebut dengan C-band, ada yang disebut dengan Q-band, KE-band atau K-band. Ini speknya seperti ini, dari 4 sampai dengan 6 GHz. 12 sampai dengan 14 GHz, 19 sampai dengan 29 GHz. Ini disebut dengan K-band masing-masing penyebutannya. Nah, biasanya kalau yang di bawah ini untuk dibagi dua ya, untuk downlink dan uplink. Downlink sebagai reminder, downlink adalah dari satelit ke stasiun bumi. Uplink adalah dari stasiun bumi ke satelit. Ini perbandingan antara FO dan satelit ya. Keduanya pada umumnya digunakan untuk komunikasi backbone komunikasi. Kita bisa lihat dari parameter karakteristiknya. Pertama dari bandwidth. Optical fiber ini 1 sampai 10 GHz ini sebenarnya sudah agak lama ya. Sekarang sudah bisa sampai dengan 1 terahertz ya. 1 terahertz. Kalau satelit transpondernya ini masih dalam skala mega ya, megahertz. Kemudian bagaimana ketahanan terhadap interference? Fiber optik tahan ya, tapi kalau yang satelit tidak, karena dia menggunakan elektromagnetik ya. Kalau elektromagnetik itu mudah sekali untuk diinterferensi. Oke, kemudian dari security, difficult to tap without detections. Jadi kita nggak bisa memparalelkan dengan mudah ini ya.
fiber optik. Nah, untuk yang satelit, secara teknik kita bisa menyadap, tapi ini bisa diantisipasi dengan melakukan enkripsi pada sinyalnya. Kemudian kemampuan multi-point capability. Nah, fiber optik itu umumnya digunakan untuk point to point, ya, point to point communication. Sementara kalau yang satelit ini bisa digunakan untuk point to multi point. Jadi contoh point to multi point adalah satelit broadcaster, ya. Misalkan ada satelit Palapa, ya, misal yang berlangganan TV kabel, TV satelit. Nah, dia kan stasiun broadcasternya dia mengirimkan ke sana, dan kemudian satelitnya menyebar ke daerah layanannya. Misal di sini TV1 langganan, langganan, langganan begitu ya. Ini keuntungannya seperti itu kalau satelit. Kalau fiber optik ya karena cuma kabel kayak seperti ini ya kita mengirimkan ke sini terus diterima di sini. Kemudian flexibility. Nah, flexibility ini kaitannya dengan kemungkinan untuk dirubah ya, untuk dimodifikasi ya. Kalau fiber itu cenderung sulit. Kan biasanya kalau sudah dipasang di bawah tanah atau di pinggir-pinggir jalan, di tunnel-tunnel ya, kalau kita ingin menambah bandwidth itu relatif lebih sulit ya. Karena kita harus mengganti atau biasanya mengganti itu tidak visible. Biasanya kita tumpangin saja kabel fiber optik yang baru. Berbeda dengan satelit, ini relatif lebih mudah untuk mengkonfigurasikannya. Sebagai contoh, misalkan ini di daerah ternyata ini satelit diarahkan ke Sumatera, misalkan ya, ke Pulau Sumatera. Ternyata pelanggan di daerah Sumatera ini nggak banyak begitu. Nah, oke, kalau nggak banyak ya sudah kita geser saja arah pancarannya, misal ke daerah ke Pulau Jawa yang pelanggannya banyak, ini bisa dilakukan. Jadi konfigurasi setelah pemasangan itu bisa dilakukan. Connectivity to customer site ya, ini local loop dibutuhkan sebuah local loop itu jaringan lokal. Nah, adapun kalau yang satelit ini tidak perlu karena dia langsung akses secara langsung menuju ke satelit. Jadi tidak ada jaringan lokalnya di sini, tidak perlu langsung akses ke satelit. Lebih fleksibel. Biasanya satelit ini untuk komunikasi di daerah remote, di daerah pegunungan, hutan atau daerah penambangan ya, ataupun di tengah laut ya, di tengah laut yang minim infrastruktur telekomunikasinya. Kemudian ini untuk jalur komunikasi menggunakan frekuensi radio ini, dia menggunakan antena, ya, menggunakan antena. Dia bisa menggunakan antena omnidirectional. Nanti kalau kalian mau belajar lebih lanjut tentang antena, omnidirectional berarti dia antenanya memancar ke segala arah, atau direksional. Direksional berarti dia memancar ke arah tertentu saja. Ya, ini salah satunya microwave ya. Oh ya, ini rentang frekuensi kerjanya ya dari 3 kilo, ternyata 3 kilohertz sampai dengan 300 gigahertz. Ini rentang frekuensi elektromagnetik yang disebut sebagai radio. Definisi dari radio itu ya dari 3 kilohertz sampai 300 gigahertz. Oke, untuk ini pernyataan ketiga, mobile telephony occupy several frequency bands just under 1 gigahertz. Maksudnya adalah
komunikasi wireless yang bisa mendukung layanan mobile, layanan bergerak. Contohnya ya handphone kita lah ya, smartphone 3G, 2G, 3G, 4G, 5G, ya. Ini yang disebut dengan wireless mobile communication, wireless mobile communications. Wireless karena handphone kita kan nggak pakai kabel ya. Mobile karena kita tetap bisa berkomunikasi walaupun kita bergerak. Communication ya karena untuk digunakan untuk komunikasi. Nah ini dicirikan dengan 2G, 3G, 4G, 5G. Kalau WiFi wireless mobile communication bukan. WiFi wireless communication saja without atau tanpa mobile karena by design secara default WiFi itu tidak bisa digunakan untuk mobile. Loh, Pak, saya pakai WiFi di rumah bisa pindah kamar satu ke kamar yang lain. Iya, betul. Tapi itu klasifikasinya masih disebut dengan nomaden, tidak bergerak lah. Kalau bergerak itu apabila misal pindah dari kota satu ke kota yang lain, misalkan kita naik KRL ya, telepon dari Bogor sampai Jakarta ya, tetap terkoneksi. Itu klasifikasinya kita menggunakan teknologi wireless mobile communication. Kita nggak bisa kan nelpon pakai WiFi dari Bogor ke Jakarta, ya nggak bisa. Secara motivasi teknologi dirancangnya tidak untuk mendukung komunikasi mobile. Frekuensi bandnya under 1 GHz sebenarnya tidak terlalu benar karena pada saat ini kalau awal-awal muncul 2G kan di 900 ya, di 900 MHz ya. Pernyataan ini masih benar, tetapi 3G kan di 2100 ya, 2,1 giga, artinya sudah di atas 1 giga ya. 2,3 juga 2,3 gigahertz. Artinya sudah tidak relevan lagi under 1 giga, mungkin under 6 giga. Oke, ini contohnya lebih spesifik lagi untuk seluler. Nah, seluler ini contoh atau nama lain dari mobile ya. Ini jadi kita beri sama dengan mobile communications. Karena kenapa ini sama? Jadi begini. Misalkan di sini ini Bogor, ini Jakarta, ini ada jalur kereta. Nah, kita nelpon, misalkan saya nelpon ibu saya yang atau orang tua saya yang ada di kampung misalkan. Nah, secara teknis kita itu dilayani oleh BTS ini. BTS-nya di Kota Bogor. Kemudian sepanjang perjalanan kita itu dilayani oleh BTS-nya Kota Depok. Ketika sampai Pancoran atau Pasar Minggu, kita dilayani oleh BTS-nya Pasar Minggu. Jadi ini ketika kita jalan ini putus terus nyambung ke sini, putus nyambung ke sini, putus nyambung ke sini yang paling dekat. Pak, kok telepon kita nggak putus? Ya itu karena sangat cepat begitu. Kecepatannya kan cahaya ya. 3 kali 10⁸ meter per second kecepatan elektromagnetik tersebut ya. Jadi hampir-hampir tidak kerasa begitu delay-nya. Tapi sebenarnya putus ya. Sinyal yang dari BTS-nya Bogor itu ketika makin menjauh dan mendekati BTS-nya Depok, kita terputus sejenak, set gitu. Nanti connect lagi. Begitu seterusnya sampai Jakarta. Nah, itu kenapa disebut dengan mobile karena
komunikasi kita itu tetap tersambung walaupun kita dilayani oleh beberapa BTS. Nah, bagaimana agar penempatan BTS-nya ini yang disebut dengan sel. Ini kan ibaratnya sebagai sel nih, satu cakupan wilayah layanan dari sebuah BTS itu disebut dengan sel. Ibarat sel, ini kan sel-sel. Makanya muncul istilah cellular communications gitu. Nah, ini kalau yang infrared ini ya ini ini udah masuk ke fotonik ya atau cahaya fotonik ya. Tadi saya tambahkan, saya back sedikit. Oh ya, ini jadi sebelum visible light di sini ada infrared, infrared ya, infrared communication. Mungkin saat ini di mana sih Pak yang menggunakan infrared? Di remote biasanya ya, remote antara remote TV dengan televisinya. Dia biasanya menggunakan infrared ya, menggunakan infrared. Atau kalau HP-HP zaman dulu ini biasanya ada infrarednya di sini ya. Tapi Anda mungkin sudah tidak mengalaminya lagi. Untuk mengirimkan file dia menggunakan infrared begitu ya. Kalau sekarang kan sudah pakai Bluetooth. Kenapa infrared ini ditinggalkan? Karena informasinya itu bandwidth-nya rendah. Bandwidth-nya rendah artinya dia hanya bisa mengirimkan informasi yang sederhana saja. Contoh remote. Remote kan hanya apa namanya? Informasinya tidak kompleks, kan hanya mengirimkan angka 1, 2, 3, channel 4, channel 5 gitu dan seterusnya. Tidak banyak gitu. Kemudian ini harus line of sight ya. Jadi kalau ingin ganti channel kan kita harus menghadapkan remote-nya ke TV. Kalau misalkan remote-nya ke yang lain arah, TV-nya nggak mau ganti channelnya. Iya. Oke, saya kira ini slide terakhir. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan. PowerPoint sudah saya upload di Emas ya. Nanti untuk tugas dan apa namanya kuisnya akan saya informasikan di Emas ya. Oke, ada pertanyaankah? Oke, kalau tidak ada tugasnya ya. Oke, tugasnya adalah jadi begini. Saya punya kasus. Eh, eh, RT itu mempunyai CCTV ya, CCTV di setiap gang. Jadi ini ada gang 1. Jadi RT itu mempunyai beberapa gang, mempunyai 5 gang lebih tepatnya ya. Ini gang, ada 5 gang. Nah, ini gang 1, ini gang 2, ini gang 3, ini gang 4, ini gang 5 ya, gang 5. Nah, setiap gang ini mempunyai CCTV ya. CCTV, kemudian CCTV itu dikumpulkan dalam sebuah DVR. DVR ya. DVR atau NVR. NVR. Ini setiap gang mempunyai ini.
ini ada DVR-nya juga, ya, DVR atau NVR. DVR digital video recorder, kalau NVR itu network video recorder. Nah, gang ini tiap-tiap gang ini masih sendiri-sendiri, ya, sendiri-sendiri. Nah, maunya itu ini dikumpulkan nih dalam satu server begitu ya, satu server. Nah, sebut saja tiap gang itu ada 4 kamera lah ya, 4 CCTV ya, 4 CCTV. Nah, ini diketahui di sini jaraknya ke sini di server di tengah-tengah lah ya, di tengah-tengah gang ini, tepatnya di dekat gang 3 ya. Ini dari gang 1 menuju ke server itu 300 meter. Nah, dari ini ke sini itu 200 meter. Dari sini itu 70 meter. Dari sini 150 meter. Dari sini ke sini 200 meter. 200 meter. Nah, tugasnya adalah rancang jenis ya, jenis transmisi yang tepat ya, jenis media komunikasi yang tepat. Misal ya, apakah hubungan antara gang 1 ke server ini pakai FO, pakai LAN, atau pakai WiFi. Nah, gitu. Pakai WiFi atau pakai yang lain kalau kalian punya ide. Server. Nah, ya. Di jalur 1 atau ini hubungan antara gang 1 dengan server ini pakai apa? Apakah FO kah, atau LAN, atau WiFi ya? WiFi, sebutkan alasannya. Alasan kenapa? Misal Pak, saya mau pakai FO. Kenapa alasannya? Ya. Kemudian pakai gang 2 server dan seterusnya sampai gang 5 dengan server ya. Ini pakai apa yang tepat begitu. Dengan diketahui jaraknya antara titik DVR atau NVR-nya itu 300, 270, 150 dan 200 meter. Oke, ya. Ini tiap orang membuat rancangan seperti ini ditulis dalam kertas putih ataupun dalam Microsoft Word ataupun apapun dalam di PDF-in juga boleh. Kemudian diberikan alasannya nih. Kenapa saya memakai 300 meter ya? Menggunakan FO, menggunakan kabelan atau WiFi begitu ya. Disebutkan alasannya. Kemudian pertimbangkan aspek kan selain performa juga jadi yang dipertimbangkan adalah aspek kinerjanya. Jadi dalam alasan ini harus mempertimbangkan kinerja dan biaya. Nah, carilah kombinasi yang paling optimal dengan memberikan kinerja yang baik,
artinya memenuhi standar ya, standar minimum, tapi dengan biaya yang paling murah, kira-kira seperti itu. Ya, apakah ada pertanyaan terkait dengan tugasnya? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Ogi. Berarti untuk jenis media komunikasi ini dibebaskan kita untuk merancang sendiri, maksudnya dalam misalkan gang satu semua gang sama atau harus setiap gang berbeda-beda gitu, Pak? Oh, Atau boleh beda. dibebaskan satu? Boleh beda. Oh, baik, Pak. Ya, ya. Jadi tempatkan diri kalian itu seorang engineer perancang lapangan begitu. Misalnya diberi kasus seperti ini, saya harus menentukan yang paling optimal. Kan kinerjanya dapat, kemudian cost-nya juga murah begitu. Kenapa murah? Ya kalau engineer kan tidak, kalau nanti kita terjun di lapangan kan pasti kalau kita owner bagaimana biar mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan cost yang seminimal mungkin gitu. Baik, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Iya, ya. Bayangkan saja saya adalah ketua RT. Wah, ketua RT. Saya minta ke ini jasa engineer dari UI untuk merancang nih gimana nih saya punya CCTV di setiap gang, tapi belum terkoneksi dengan yang lain. Nah, saya butuh dibuatkan rancangan yang paling optimal gitu kan. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Oh ya, Pak, mau memastikan aja, Pak. Mama. Ya, silahkan gantian dulu. Gantian aja. Mau siapa lagi? Siapa dulu? Oke, Pak mau nanya, berarti nanti untuk kayak alasan pemilihannya ini kita hanya kaji dari kinerja dan biayanya aja ya, Pak? Iya, kinerja dan biayanya saja. Oke, baik, Pak. Baik. Oke, silahkan. Ada pertanyaan lagi. Oh ya, Pak, memastikan aja, Pak, itu yang di gang 3 itu jarak CCTV-nya 10 ya, Pak ya? 10 meter atau 70? 70 meter. Oh, 70 meter ya, Pak ya? Iya, 70 meter. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, jadi saya ulangi sedikit untuk spek lapangannya. Ini di tiap gang ada satu DVR atau NVR dengan 4 CCTV. Jadi dia menampung 4 CCTV ini dalam satu gang. Seperti itu. Begitu pula gang 1, gang 2, gang 3, gang 4 sampai dan gang 5 speknya sama. Kemudian DVR ini akan dihubungkan jadi satu nih di server di pos satpam begitu ya. Ya pos satpamnya ini jaraknya seperti ini 300, 200, 70, 150 dan 200. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah rancanglah media komunikasi yang bisa memberikan kinerja optimal dengan harga yang paling murah. Dengan beberapa pilihan ya, pilihannya bisa bebas. Silahkan dieksplor karena kita sedang membahas transmission line atau media komunikasi. Bisa ada FO kan yang sudah ada ya, FO, LAN, WiFi, kemudian apalagi mungkin mau pakai microwave mungkin ya,
ya banyak cari yang visible gitu. Atau mungkin mau pakai satelit, ya boleh saja asal disampaikan alasan kinerja dan berbasis kinerja dan biayanya. Kira-kira seperti itu. Baik. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Kita akhiri kuliah kita ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.